wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Anas. Perkenalkan, nama saya Nurmila Walia. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Perkenalkan, nama saya Purnama. Di sini kita akan mendeskripsikan wisata yang pernah kita kunjungi. Wisata Masjid Agung Banten. Paragraf pertama yang akan disampaikan oleh Dewi Purnama. Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati, meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, didirikan pada kisaran tahun 1560 sampai 1570. Nampak masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik, seperti juga masjid-masjid lainnya. Bangunan induk masjid berdena segi 4. Atapnya merupakan atap bersusun 5. Dengan bagian kiri dan kanannya terdapat masing-masing serambi. Agaknya serambi ini dibangun pada waktu kemudian. Di dalam serambi kiri yang merupakan bagian utara dari masjid, terdapat makam-makam dari beberapa Sultan Banten dan keluarganya. Di antaranya makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Sedangkan di dalam serambi kanan yang terletak di selatan terdapat pula makam-makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainul Abidin dan lain-lainnya. Pada bagian tangga pada masjid itu memiliki model menyerupai goa yang menurut sejarah pembangunannya dilakukan atas bantuan seorang arsitektur asal Mongolia bernama Cek Bancu. Pada sisi timur dari masjid tersebut terdapat menara yang berdiri dengan ketinggian 30 meter dengan diameter pangkalan 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk memandangkan azan juga digunakan untuk melihat atau mengawasi perairan laut. Konon menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620 oleh seorang arsitek Belanda, Hendrik Lucano Cardel. Pada waktu itu, Cardel memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna. Paragraf selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Anas. Di bagian dalam menara tersebut terdapat sebuah tangga untuk menuju bagian atasnya. Tangga tersebut melingkari menara pada bagian tepi dalamnya dengan lorong sempit yang hanya cukup dilewati oleh satu orang saja. Bahkan bila Anda memiliki ukuran tubuh yang gemuk besar, bisa dipastikan tidak akan bisa melewatinya. Dari bagian atas menara ini kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid, termasuk lautan lepas dengan perahu-perahu nelayannya. Jarak antara menara ini dengan pantai tidaklah jauh, yakni kurang lebih 1, km, sehingga cukup jelas untuk memantau kesibukan di perairan laut Banten. Paragraf selanjutnya akan disampaikan oleh Nurmila Walia. Bagian selatan dari Masjid Agung Banten terdapat bangunan yang dinamakan Tiamah. Bentuknya berupa segi 4 panjang dan bertingkat. Bangunan ini mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno yang menurut sejarah didesain pula oleh Richard Cardel. Dahulu bangunan ini dipergunakan sebagai tempat musyawarah dan berdiskusi tentang soal-soal keagamaan. Kesultanan Banten memang menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Dalam hal ini Islam menjadi alat legitimasi atas kekuasaan penguasa serta menjadi simbol identitas. Meskipun Islam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Kesultanan Banten, namun tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ritualnya di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan kelenteng yang merupakan pusat peribadatan etnis Cina pada masa tersebut. Paragraf yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rusmina. Masjid Agung Banten memang syarat dengan nuansa keagamaan Islam yang tidak terpadu dengan budaya Barat dan Cina pada arsitektur bangunannya. Dengan adanya makam-makam kuno, Kesultanan Banten nampaknya semakin menjadikan masjid ini ramai dikunjungi untuk wisata ziarah, terutama di hari-hari libur maupun di hari besar umat Islam lainnya. Oke guys. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.